warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk pembuatan database dengan menggunakan PHP MyAdmin. Selamat menyimak. Langkah pertama dalam pembuatan database, kita masuk dulu ke dalam browser. Bebas untuk browsernya, boleh menggunakan Google Chrome ataupun menggunakan Mozilla. Untuk kali ini saya menggunakan Google Chrome untuk browsernya. Langkah pertama, setelah kita masuk ke dalam browser, kita ketik dulu alamatnya. Localhost PHP MyAdmin. Kita sudah masuk ke dalam PHP MyAdmin. Nah, untuk pembuatan database di sini sudah ada pilihannya. Kita sudah masuk ke dalam localhost, kemudian akan membuat sebuah database baru. Silakan ketikkan nama database yang akan kita buat pada kolom Create New Database. Misalnya kita ingin membuat database toko bunga. Untuk pembuatan database yang lebih dari satu kata, biasakan menggunakan underscore. Jadi, untuk pembuatan database di dalam PHP MyAdmin ini tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian kalau sudah, silakan klik button Create yang ada di bagian kanan dari kolom yang sudah kita isi tadi. Saat ini kita sudah memiliki satu buah database dengan nama toko bunga. Nah, di sini ada di dalam kurung 0, artinya di dalam database ini kita belum memiliki table. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat table di dalam database toko bunga tadi yang sudah kita buat. Nah, pastikan di sini kita sudah masuk ke dalam database-nya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti kita sudah masuk ke dalam database. Database-nya itu toko bunga. Nah, kita akan membuat satu buah table dengan nama table transaksi. Kemudian kita tentukan berapa field yang akan ada di dalam tabel transaksi di database toko bunga tersebut. Misalnya kita akan membuat 7 field. Kita ketik 7, kemudian kita langsung klik Go. Klik button Go di bagian paling kanan. Oke, ini sudah masuk ke halaman pengisian field untuk tabel transaksi di database toko bunga. Misalnya pertama kita mau buat nomor transaksi. Biasanya yang kita buat di awal itu adalah kode untuk tabel tersebut. Kebetulan di sini ada tabel transaksi, maka kode pertama di sini dibuatkan nama fieldnya. Yang pertama adalah notran atau singkatan dari nomor transaksi. Untuk pembuatan nama field sama seperti pembuatan nama table ataupun nama database, jadi tidak boleh menggunakan spasi. Untuk penggantinya kita menggunakan underscore atau tidak diberi spasi. Nah, juga tidak boleh diawali dengan angka ataupun dengan tanda baca atau kode-kode yang lainnya. Nah, kemudian biasanya untuk nomor transaksi di sini tipenya adalah karakter. Kita scroll aja untuk mencari tipe. Oke, kemudian kita beri batasannya. Untuk kira-kira nomor transaksi itu bisa kita input sebanyak berapa karakter. Kalau di sini saya buat 6 karakter. Oke, selanjutnya karena biasanya untuk nomor transaksi itu bersifat primary key,
atau bersifat unik, maka jangan lupa untuk field pertama ini kita berikan primary key-nya. Silakan di scroll ke samping kanan. Nah, di sini ada kolom indeks. Nah, untuk yang baris pertama, untuk baris nomor transaksi ini kita berikan di kolom indeksnya itu primary. Artinya primary ini adalah dalam tabel ini memiliki satu buah field yang bernilai unik, yaitu pada kode transaksi. Nah, kemudian bisa juga diberi checklist pada kolom A_I. Ini artinya adalah auto increment. Nah, biasanya auto increment ini digunakan untuk memberikan penomoran otomatis. Nah, kalau penomoran otomatis ini biasanya tipe datanya tidak boleh karakter. Biasanya tipe datanya bisa integer atau semua tipe data yang mengolah datanya angka, tapi biasanya integer gitu. Jadi nanti memberikan penomoran otomatis. Tapi untuk kali ini nomor transaksi kita akan input sebanyak kurang lebih nanti 6 karakter. Jadi tipe datanya adalah karakter. Kemudian karena tipe datanya karakter itu biasanya huruf, jadi tidak bisa menggunakan auto increment. Kemudian yang kedua, field yang kita akan buat adalah kode bunga atau disingkat KD bunga. Nah untuk tipenya di sini kita buatkan tipenya adalah karakter juga. Untuk digitnya kita buat 5. Untuk field berikutnya nama bunga atau NM bunga. Di sini saya beri untuk tipenya adalah varchar. Oke, bedanya untuk char di sini atau karakter digunakan untuk menampung data dalam bentuk teks, namun datanya ini masih sedikit. Kemudian kalau varchar ini bisa menampung datanya lebih banyak gitu. Nah, untuk varchar di sini misalnya diberikan untuk jenis kalimat komentar ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu menggunakan varchar. Makanya kalau karakter itu karena masih sedikit, jadi hanya kita gunakan untuk kode saja. Karena biasanya kalau kode itu maksimal 8 atau 10 digit. Kemudian yang selanjutnya fieldnya harga, tipe datanya adalah integer karena untuk mengolah data angka. Hari ini untuk digitnya belum kita tentukan. Misalnya di sini untuk nama bunga kita beri 20 untuk batasannya. Jadi kalau batasan di sini pada saat nanti kita input ataupun untuk penyimpanannya di database ini, di table ini, itu maksimal 20 angka, 20 huruf, 20 karakter. Kalau lebih dari 20 karakter, dia akan terpotong, jadi tidak akan tersimpan. Nah, jadi silahkan ditentukan dulu untuk batasannya di sini, kira-kira melebihi atau tidak. Kalau memang melebihi, nanti batasannya bisa ditambahkan seperti itu. Oke, kemudian tadi harga yang berikutnya, tipe datanya adalah integer. Untuk integer ini kita tidak perlu memberikan batasan karena sesuai dengan penginputannya saja. Kemudian yang berikutnya jumlah atau jumlah beli, tipe datanya sama integer karena untuk mengolah data angka. Kemudian diskon, yang terakhir adalah total bayar atau auto buy. Nah, ini adalah 7 field yang nanti akan terbentuk dalam tabel transaksi. Kalau sudah, kita bisa klik save.
tinggal scroll ke bawah, ada klik save. Nah, di sini juga ada go, selain save ada go. Nah, kalau misalnya kita klik go, maka dia belum tersave, melainkan dia akan menambah satu field baru karena di sini pilihannya adalah add satu field, kemudian klik go. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah merasa membuat fieldnya, kemudian seharusnya ada field lainnya, berarti kan kurang. Nah, silakan teman-teman menambahkan field di sini. Boleh di input 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian klik go. Kalau memang sudah cukup fieldnya segini, maka klik saja save. Oke, kita sudah membentuk satu buah database dan di dalamnya ada satu buah table, di mana table tersebut berisi 7 field dari mulai nomor transaksi sampai dengan total bayar. Ini adalah tabel yang sudah terbentuk. Nah, kemudian di sini tipe datanya sudah sesuai semua, sesuai dengan yang kita input pertama, yang otomatis adalah bagian integer. Nah, kemudian untuk nomor transaksi dia diberi garis bawah karena tadi pada saat kita buat strukturnya itu ditambahkan dengan primary ya. Indeksnya adalah primary key, maka dia ada garis bawahnya. Jadi yang menunjukkan bahwa dia primary key itu setiap fieldnya pasti ada garis bawahnya. Nah, jika ingin mengedit, boleh dipilih di sini untuk actionnya ada tanda pensil, ada tanda pensil. Nah, nanti kita bisa edit di sini kalau ada yang salah atau ingin diedit. Nah, kalau sudah, kita bisa klik lagi. Kalau sudah, kita bisa klik lagi tabelnya, akan kembali ke halaman tabel transaksi utuhnya. Oke, sampai di sini semoga dapat dipahami dengan baik untuk membuat tabel-tabel ataupun database berikut. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.